Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio Oktober 2024 ini general reading. So bisa resonate bisa enggak untuk semua Scorpio. Jadi ya santai aja. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio. Oke. Asmara Scorpio, asmara Scorpio Oktober 2024. Energi yang bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Seven of Cups, Two of Cups, ya. Maybe hubungan ini udah berlangsung lama ya, gitu. Entah kalian TTM, pacaran, atau suami istri gitu. Dan mungkin akhir-akhir ini ada ketidakstabilan di sini. Ketidakstabilan ini bisa aja karena mungkin faktor eksternal gitu. Let's say mungkin finansial, pekerjaan, atau karir ada yang nggak stabil, atau dari hubungan kalian nih, mungkin emosi, ritme, komunikasi dan lain sebagainya ada yang tidak stabil di sini ya. Two of Cups dan Seven of Cups ini aku rasa hubungan kalian udah berlangsung cukup lama dan mungkin kemarin-kemarin cukup baik-baik aja, akur-akur aja, saling kasih kabar, saling kasih perhatian gitu ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini kayak ngerasa ada yang kurang akur ya, tidak cocok, atau ada ketidakstabilan, ada yang nggak oke ya. Oke, Scorpio, asmara Scorpio, kita coba lihat situasi dan kondisi dia saat ini. Queen of Cups. Agak berisik ya, sorry ya. Kayaknya ada ngaji-ngaji ya di masjid. Nggak tahu aku pastinya masjid atau rumah. Queen of Cups. Dan ada suara burung-burung. Edge of Wands. The High Priestess. Two of Wands. Oke, kalau dari situasi dia nih ya, Queen of Cups, aku rasa dia yang ya ada Two of Wands ini. Jadi mungkin awal mulanya entah apa ya gitu kalau lihat dari kartunya. Nanti kita coba lihat comparing dengan energi kamu. Ya, Two of Wands ini terbalik. Jadi mungkin dia yang memulai kayak, atau dia yang ada masalah akhirnya mempengaruhi hubungan kalian gitu. Atau ada sesuatu di pikiran dia, di asumsi dia yang membuat malas ngobrol atau secara emosi tidak bisa mengutarakan apa maksud dan tujuan, atau perasaannya tidak bisa dia ekspresikan gitu ya. Di sini dianya sih yang lebih menjadi pelaku ketidakstabilan ya gitu, dan mungkin kamu korbannya ya gitu. Oke, kita kesini. Oke, dan aku rasa The High Priestess di sini karena ada sesuatu yang dia pikirkan di sini, maybe kaitannya dengan ketidaknyamanan atau insecurity. Jadi I don't know kalian sebenarnya tuh ada masalah apa atau ada sesuatu apa, tapi di sini dia ngerasa ada yang tidak secure ya. Dia maybe insecure dengan kamu, atau insecure dengan kondisi kalian, atau ada hal lain yang membuat dia tuh insecure, alright gitu. Dan disinilah keminderan ini yang apa ya, yang memicu dia menjadi pelaku ketidakstabilan dalam hubungan gitu ya. Jadi maybe perhatiannya nggak kayak biasanya, komunikasinya tidak kayak biasanya, terus diajak ketemu mungkin juga agak susah, diajak telepon komunikasi maybe ya gitu, mungkin agak susah. Oke, dan ada Edge of Wands dan Queen of Cups gitu. Jadi aku rasa ini orang pasangan kamu mungkin cukup protektif atau bahkan posesif di sini, dan mungkin kamu terganggu dengan sikap dia, dan mungkin ada sedikit cekcok atau pertengkaran atau perbedaan pendapat ya gitu. Ini bisa ya bisa enggak, yang akhirnya dia ngerasa insecure
terhadap diri dia gitu. I don't know, mungkin ada comparing atau ada perbandingan sebelumnya atau hal yang mempengaruhi dia bersikap seperti ini ya. And then ada Queen of Cups di sini ya. Tapi sikap dia ini ya, nanti kita di part 2 kita akan bahas bagaimana soal perasaan dia ya ke kamu saat ini, dan perasaan kamu juga tentunya bisa vice versa. Apa yang dia inginkan dan apa yang kamu inginkan juga bisa vice versa, right gitu. Tapi di sini Queen of Cups ya, dia masih tidak ingin, dia mungkin sedikit menjaga jarak ya gitu, secara emosi gitu, secara emosional ada jarak gitu. Tapi dia di sini Queen of Cups ya, aku rasa dia masih menganggap hubungan ini tuh ada gitu ya. Masih menganggap hubungan ini tuh ada status, ada nama, ada label gitu ya, entah apapun hubungan kalian namanya gitu ya. Jadi intinya dia tuh masih menganggap hubungan ini tuh ada ya. Bukan tiba-tiba dia ngilang dan pergi dan ending gitu ya relationship ini, enggak gitu. Tapi dia masih punya dia masih pengen punya kontrol atas hubungan ini gitu. Masih pengen punya andil atas hubungan ini ya. Jadi kurang lebihnya ini udah ke-spill sedikit kepinginan dia. Dan nanti di part 2 kita akan bahas lagi soal perasaan dan apa yang benar-benar dia inginkan. Oke, alright ya, Scorpio. Dan kita coba lihat bagaimana energi kamu saat ini asmara Scorpio. Two of Pentacles, Four of Wands. Five of Swords ya, benar. Jadi sempat ada mungkin perdebatan atau cekcok, atau bisa aja ini perdebatannya bisa secara verbal langsung direct gitu, bisa aja nih pergolakan batin gitu. Jadi dia grundel, ngerti nggak yang grundel? Dia menggerutu di dalam hati ya. Kamu pun sama gitu. Jadi ada yang nggak, ada yang miss di sini, ada yang nggak cocok, ada cekcok di sini. Meskipun cekcoknya kadang nggak langsung bertengkar gitu ya, gitu. Berapa orang cekcoknya dalam hati ada gitu ya. Ya, dengan asumsi-asumsi sendiri, yang dipikir-pikir sendiri, yang dijawab-jawab sendiri gitu. Dan cekcok seperti ini tuh tidak menyelesaikan masalah gitu, karena isinya hanya asumsi-asumsi, tidak dua arah. Meskipun masing-masing punya asumsi dengan pikiran-pikirannya sendiri gitu ya. Tapi kan tidak ada validasi asumsi itu benar atau enggak, alright gitu ya. Oke, gue izin minum dulu ya. Two of Pentacles, right? Ya, ini tadi aku bilang ada insecurity atau ada hal yang dia nggak secure atau mungkin nggak confident di sini, karena mungkin saat ini bisa vice versa ya energinya. Secara karir, finansial, atau secara status sosial kamu tuh lebih oke ketimbang dia. Jadi ketika dia ketika misalnya dia punya aturan-aturan tertentu atau punya rules tertentu di dalam hubungan, atau entah dalam hubungan atau karena ego dia sendiri gitu, dia agak kesusahan untuk ngelarang-larang kamu atau terlalu memaksa kehendak dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin kamu agak susah untuk diproteksi atau untuk diposesifin lah ya gitu, atau nggak suka diatur-atur karena kamu ngerasa ya I'm independent gitu, aku sejauh ini bisa dengan diriku sendiri. Dan apalagi mungkin kamu punya uang, punya karir, punya sesuatu yang bagus ketimbang dia, atau bisa aja ini tuh levelnya sama gitu, tapi ada hal-hal lain dimana seharusnya kamu nyari orang yang lebih dari kamu gitu ya. Tapi ini general ya, jadi jangan dipukul rata gitu ya. Dan di sini ada insecure sih dia, ada ketidaknyamanan atas diri kamu. Dan ketika dia ngasih rules atau ngasih aturan atau ngasih batasan, boundaries di hubungan kalian, dia tuh merasa nggak nyaman juga gitu, karena mungkin tahu bakal nggak digubris sama kamu atau nggak dipedulikan sama kamu. Jadi begini ya, jadi ya
entah ngambek, entah marah, atau entah kecewa atau apapun ya gitu perasaannya ya, right? Oke, Four of Wands dan The World ya di sini. Ya, aku rasa dari sisi kamu pun juga kamu sebenarnya tahu dan mungkin tidak mempermasalahkan gitu dengan perbedaan ini yang sekarang ya gitu. Kita nggak tahu, energi kan dinamis, terus kehidupan kita pun juga dinamis kan, naik turunnya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu ya. Dan di sini aku rasa mungkin kamu it's fine gitu ya dengan kondisi yang sekarang, yang penting bisa dikompromikan. Tapi di sini kamu dan dia tuh sama-sama cekcok, tapi cekcok yang nggak bener-bener diflorkan gitu ya, nggak ada mungkin deep talk, nggak ada yang ngomong dari hati ke hati, right? Gitu. Dan Four of Wands gitu, di sini aku rasa kamu tuh lebih fokus pada membangun diri ya, which is ini bagus dong, kita harus membangun diri gitu. Tapi ketika kita sudah mempunyai hubungan gitu, kita sudah punya komitmen dengan pasangan gitu ya, memang harus ada beberapa parts of life kita gitu, planning of life kita yang memang harus kita bahas dengan pasangan gitu. Kalau ini memang kaitannya untuk masa depan berdua gitu ya. Ini kita ngomongin kalau ini hubungan udah serius ya, arahnya ke serius. Atau kita ngomongin kalau hubungan ini udah dalam status rumah tangga atau label rumah tangga gitu. Ini berbeda lagi kalau misal ini masih PDKT ya, ngapain juga kita bahas yang terlalu deep juga gitu ya gitu. Tapi nggak ada salahnya sih memang untuk di PDKT kita udah kayak ngasih boundaries gitu ya, kita udah kasih standar boundaries gitu. Oh oke, dengan pemikiran-pemikiran seperti ini kita cocok, oh kita nggak cocok yang itu sebenarnya nggak ada salah, itu bagus juga gitu. Tapi ini untuk yang deep banget, kita udah bahas soal planning masa depan ya, memang harus dibahas dengan pasangan gitu, jangan diasumsikan sendiri dan diasumsikan sendiri, kecuali memang ini masih just for fun gitu, masih pacaran dan belum ada niatan ke jenjang yang lebih serius, it's fine gitu, apalagi masih PDKT, right gitu. Tapi aku bilang di sini, ini aku rasa hubungannya udah cukup lama ya gitu, atau mungkin ada niatan satu sama lain ke arah yang lebih serius ya, next level gitu ya, dan ya perlu dibahas di sini ya, The World gitu. Jadi ketika ada hal dimana ini yang kaitannya tentang masa depan gitu ya, masa depan diri, masa depan pasangan, dan masa depan bersama, dan ketika ini perlu dibahas bareng ya memang harus dibahas bareng gitu. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri gitu, yang nantinya mungkin beresiko akan menjadi sebuah masalah ya gitu. Ini pentingnya komunikasi dua arah ya. Oke Scorpio, jadi kurang lebih energi kamu dan pasangan seperti ini. Nanti kita di part 2 akan bahas bagaimana perasaan dia, bagaimana perasaan kamu, apa yang dia inginkan, dan begitu pula sebaliknya. Untuk akses video lanjutan, kamu bisa join membership mulai 9.900. Kamu bisa akses semua video lanjutan zodiak dengan tema asmara ya gitu. Jadi sangat affordable sekali ya gitu ya, setiap bulan. At least kamu kan lihat nonton 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya, punya kamu sendiri, atau kamu bisa kepoin punya pasangan kamu juga. Jadi ya bisa 6-8 video ya, punya pasangan, punya gebetan, kamu bisa kepoin itu. Oke, thank you yang udah join membership ini. Semoga kita ya tetap langgeng dalam hubungan ini, tetap setia dengan channel ini. Thank you so much for watching and bye bye.